Selamat siang saudara dimanapun Anda berada. Senang sekali Klik Indonesia Siang kembali hadir menjumpai Anda di akhir pekan ini 4 Januari 2026 bersama saya Andin Wijaya. Dan saya Ferry Prihardi saudara. Tim redaksi sudah menyiapkan sejumlah informasi untuk menemani istirahat siang Anda di akhir pekan ini. Dan langsung saja Klik Indonesia Siang kami awali dengan cuplikan laporan utama. BPBD Kota Serang, Banten melaporkan banjir merendam lebih dari 1.000 rumah dan berdampak pada lebih dari 3.000 jiwa. Unit Reskrim Polsek Cimanggis, Depok, Jawa Barat mengamankan 4 orang begal yang berpura-pura menjadi debt collector. Klik Indonesia Siang kami awali dengan informasi yang pertama saudara. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Serang, Banten melaporkan banjir telah merendam lebih dari 1.000 rumah dan berdampak pada lebih dari 3.000 jiwa. Berdasarkan data sementara tercatat 12 kejadian banjir yang tersebar di Kecamatan Kasemen dan Kecamatan Serang. Pelaksana tugas PLT Kepala BPBD Kota Serang, Diat Hermawan mengatakan banjir yang melanda sejumlah wilayah Kota Serang dipicu oleh cuaca ekstrim yang terjadi sejak Jumat 2 Januari malam. Diat mengatakan berdasarkan data sementara tercatat 12 kejadian banjir yang tersebar di Kecamatan Kasemen dan Kecamatan Serang. Total warga terdampak mencapai 1.087 kepala keluarga. BPBD Kota Serang mencatat Kecamatan Kasemen menjadi wilayah yang paling parah terdampak dengan beberapa titik banjir antara lain di lingkungan Kroya Lama, Perumpuri Kraton, Sukajaya, Komplek Banten, Baru Bugis, Kendal, Ambon, Jabang Bayi, Jenggot, dan Cikedung. Banjir juga sempat menggenangi pelataran kawasan wisata religi Masjid Agung Banten dan makam dengan ketinggian air 10 hingga 20 cm, namun saat ini sudah surut. Selain permukiman, fasilitas umum berupa gedung sekolah SDN Pamarikan 01 dan 02 serta SDN Ambon di Kelurahan Margaluyu juga dilaporkan ikut terendam. Diat mengatakan data sementara mencatat sebanyak 62 kepala keluarga mengungsi ke tempat yang lebih aman. BPBD Kota Serang telah menerjunkan personel untuk memantau situasi, mengevakuasi korban, serta melakukan pendataan lanjutan di lokasi terdampak. Diat mengimbau masyarakat untuk tetap waspada mengingat kondisi cuaca di Kota Serang masih berawan. 4 titik di Kepulauan Anambas dilanda banjir. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas kembali mengaktifkan gerakan Jaga Kampung sebagai langkah preventif menghadapi ancaman banjirop yang kerap melanda wilayah pesisir seperti Anambas. 4 titik lokasi yang terdampak banjirop di Kepulauan Anambas, Riau, antaranya di Jalan Raden Saleh, Jalan Patimura, Jalan Kartini, dan Jalan Pemuda. Air mencapai 60 cm. Kejadian tersebut berlangsung selama 2 hari. Warga diminta waspada dalam mengantisipasi bencana rob susulan. Bupati Kepulauan Anambas Aneng telah menginstruksikan seluruh jajarannya di tingkat kelurahan dan desa guna meningkatkan koordinasi, memantau kondisi lingkungan masing-masing, terutama pada jam-jam rawan saat air laut mulai naik. Banjir ini ada berapa titik di sini? Ada 4 titik di Patimura, Kartini, Raden Saleh, Pemuda. Ada 4 titik. Kita mengimbau kepada masyarakat ya waspada, hati-hati, tidur jangan lelap lah. Kita tetap dari pemerintah tetap kontrol semua desa semua kita turun, kita lihat keadaan semua.
Program Jaga Kampung ini mengedepankan gotong royong antara masyarakat, aparat desa, serta unsur TNI Polri. Melalui kegiatan tersebut, warga diharapkan dapat saling berbagi informasi secara cepat jika debit air mulai memasuki pemukiman warga. Kesiapan di tingkat paling bawah adalah kunci utama dalam penanganan bencana banjirop tahun ini. Pemantauan lokasi banjirop di Kepulauan Anambas dipimpin oleh Bupati Kepulauan Anambas, didampingi oleh OPD dan instansi vertikal. Bupati Anambas mengingatkan warga untuk memperhatikan aspek keamanan lainnya, seperti instalasi listrik dan penyimpanan barang-barang berharga di tempat yang lebih tinggi dan aman. Kegiatan tersebut berlangsung aman dan kondusif. Dari Anambas, Kepulauan Riau, Ramadan TVRI melaporkan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Kota Waringin Barat memprediksi potensi hujan akan terjadi secara merata di wilayah Kota Waringin Barat selama sepekan ke depan. BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca. BMKG Stasiun Meteorologi Kota Waringin Barat memperkirakan dalam sepekan ke depan wilayah Kota Waringin Barat berpotensi mengalami hujan yang intensitas ringan hingga sedang. Hujan diperkirakan terjadi pada siang hingga menjelang malam hari. Dikarenakan angin di permukiman dominan bertiup dari arah barat hingga barat laut, disertai kelembapan udara yang cukup tinggi, memicu potensi pertumbuhan awan hujan di sebagian besar wilayah Kota Waringin Barat. Secara umum kondisi cuaca di wilayah Kota Waringin Barat itu diperkirakan masih masuk musim penghujan dengan angin permukaan dominan berasal dari barat hingga barat laut dengan kecepatan 5 hingga 7 knot dan kecepatan angin maksimum mencapai 22 knot pada saat hujan. Kemudian terpantau juga gelombang Kelvin dan gelombang Rossby ekuatorial yang berada di Kalimantan sehingga memicu pertumbuhan awan hujan. Kemudian juga terdapat daerah konvergensi dan belokan angin di sekitar Kalimantan yang memanjang sehingga menyebabkan penumbuhan awan hujan itu semakin masif. BMKG Kota Waringin Barat mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan menyesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca yang berpotensi berubah sewaktu-waktu. Dari Kabupaten Kota Waringin Barat, Yepta, TVRI Kalimantan Tengah, melaporkan. Sebagai wujud nyata pengabdian kepada rakyat serta implementasi kemanunggalan TNI dengan masyarakat, prajurit Yonif TP824 MOEA bersinergi dengan personil Kodim 1315 Kabupaten Gorontalo melaksanakan pembersihan pasca banjir di SD Negeri 1 Tibawa, Kecamatan Tibawa Raya, Kabupaten Gorontalo. Pembersihan sekolah pasca banjir dipimpin oleh Letda Infantri Dorlas P. Sianturi dengan melibatkan personel Yonif TP824, MOEA, dan Kodim 1315 Gorontalo. Sejak pagi hari, prajurit TNI bergerak cepat dan terkoordinasi membersihkan lumpur, sampah, serta sisa material banjir yang menggenangi ruang-ruang kelas, halaman sekolah, hingga fasilitas penunjang lainnya. Upaya ini dilakukan guna memastikan lingkungan sekolah kembali bersih, aman, dan layak digunakan, sehingga proses belajar mengajar dapat segera berjalan normal. Kepala Sekolah SD Negeri 1 Tibawa, Ian Monoarfa, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas kepedulian serta respon cepat prajurit TNI dalam membantu pemulihan pasca banjir. Ini sangat kami syukuri karena walaupun kami ini ada banyak, tetapi tanpa bantuan orang lain, apalagi dari bapak-bapak tentara TNI, itu sangat-sangat membantu kami. Sementara itu, Letda Infantri Dorlas P. Sianturi menegaskan bahwa karya bakti merupakan bagian dari tugas pembinaan teritorial serta bentuk pengabdian TNI AD kepada masyarakat. TNI tidak hanya hadir dalam menjaga kedaulatan negara, tetapi juga berdiri di tengah rakyat untuk membantu mengatasi kesulitan, khususnya dalam kondisi darurat dan pasca bencana. Sarana pendidikan adalah aset masa depan bangsa yang harus dijaga bersama. Melalui sinergi Yonif TP824 MOEA dan Kodim 1315 Gorontalo, diharapkan semakin memperkokoh hubungan emosional antara TNI dan masyarakat, sekaligus menumbuhkan semangat gotong royong dan kebersamaan dalam bangkit dari dampak bencana alam di wilayah Gorontalo.
Tim SAR gabungan kembali melanjutkan operasi pencarian hari ke-8 terhadap korban kecelakaan kapal pinisi KM Putri Sakinah yang tenggelam di perairan antara Pulau Padar dan Labuan Bajo. Tim SAR gabungan melaksanakan briefing kesiapan personel dan alat utama SAR. Briefing dilakukan untuk menyamakan strategi dan pembagian tugas sebelum operasi pencarian dimulai. Pada pencarian hari ke-8 ini, tim SAR melakukan penyisiran di sejumlah sektor di atas permukaan laut maupun di sekitar lokasi kejadian. Penyisiran dilakukan secara terpadu dengan sistem Search and Rescue Unit atau SRU. Dalam operasi ini, total sebanyak 152 personel SAR diterjunkan. Personil terdiri dari beberapa unsur antara lain Basarnas, TNI, Polri, KSOP, Lanal, BPBD, Potensi SAR, penyelam profesional, serta komunitas dan operator selam di Labuan Bajo. Selain personil, tim SAR gabungan juga mengerahkan total 17 alat utama SAR. Alut terdiri dari kapal SAR, RIP, Sea Rider, speedboat, dan kapal patroli dari berbagai instansi. Hingga hari ke-8 pencarian, tim SAR gabungan terus berupaya maksimal menemukan korban yang masih dinyatakan hilang. Namun proses pencarian tetap memperhatikan faktor cuaca, kondisi perairan, serta keselamatan seluruh personel di lapangan. Beralih ke informasi berikutnya, Saudara, Kementerian Luar Negeri Indonesia melalui akun media sosial X memastikan seluruh WNI di Venezuela dilaporkan dalam keadaan aman. Pemerintah Indonesia menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional dan prinsip-prinsip dalam piagam PBB. Pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia di Caracas terus memantau secara seksama perkembangan situasi di Venezuela. KBRI Caracas bersama seluruh perwakilan Republik Indonesia di kawasan secara aktif memastikan kondisi dan keselamatan seluruh warga negara Indonesia yang berada di Venezuela. Saat ini seluruh WNI di Venezuela dilaporkan dalam keadaan aman. Pemerintah Indonesia mengimbau para WNI untuk tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, serta terus menjalin komunikasi dengan KBRI Caracas. Indonesia juga menyerukan kepada seluruh pihak terkait untuk mengedepankan penyelesaian secara damai melalui langkah-langkah deeskalasi dan dialog, serta tetap mengutamakan perlindungan terhadap warga sipil. Indonesia menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional dan prinsip-prinsip dalam piagam PBB. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump merilis foto Presiden Venezuela Nicolas Maduro yang ditangkap pasukan AS tengah berada di atas kapal perang USS Iwo Jima. Foto yang diunggah Trump di platform Truth Social miliknya, Presiden Venezuela Maduro tengah diborgol dan ditutup matanya. Pasca Trump mengumumkan bahwa pasukannya telah melancarkan operasi militer skala besar di Venezuela dengan menyerang Caracas dan menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Platform Truth Social memperlihatkan foto Presiden Venezuela Nicolas Maduro yang ditangkap pasukan Amerika Serikat tengah berada di atas kapal perang USS Iwo Jima. Maduro terlihat tangannya diborgol, mata dan telinganya ditutup. Pemerintah Venezuela menyatakan tidak mengetahui keberadaan Maduro dan mendesak Amerika Serikat untuk memberikan bukti bahwa sang presiden dalam keadaan baik. Tidak hanya Maduro, istrinya Cilia Flores telah ditangkap dan diterbangkan ke luar negeri. Wapres Venezuela Delcy Rodriguez menuntut pembebasan segera Presiden Nicolas Maduro dan istrinya. Sementara itu, ekspor minyak Venezuela jatuh ke titik terendah usai Amerika Serikat memblokade seluruh kapal tanker negara tersebut. Saat ini pengiriman minyak Venezuela lumpuh karena tak kunjung mendapat izin berlayar. Kondisi ini terjadi menyusul pengumuman Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengaku akan mengawasi transisi politik di Venezuela. Unit Reskrim Polsek Cimanggis, Depok, Jawa Barat mengamankan 4 orang begal yang berpura-pura menjadi debt collector. Para pelaku merampas motor korban dengan alasan korban belum membayar tunggakan.
Polisi menangkap 4 orang yang mengaku sebagai debt collector yang merampas motor seorang lansia di kawasan Cilangkap, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Korban diberhentikan dengan alasan telat membayar cicilan kendaraannya. Korban pun mengaku tidak pernah terlambat membayar cicilan, namun lantaran tidak berdaya melawan 4 orang, korban terpaksa menyerahkan sepeda motornya. Kapolsek Cimanggis Kompol Jupriyono mengatakan kepolisian melakukan penyelidikan dan menemukan keempatnya tidak memiliki kuasa atas penarikan kendaraan. Terlebih saat digeledah ditemukan sepeda motor korban tidak diserahkan ke pihak leasing. Setelah menangkap keempatnya diketahui mereka tidak bekerja sebagai debt collector. Mereka menjual motor-motor yang mereka tarik ke seorang penadah. Keempat pelaku tetap memaksa mengambil sepeda motor korban tersebut. Didapatlah petunjuk bahwa ada 4 orang pelakunya, kemudian sudah diketahui identitasnya. Selanjutnya dikejar oleh tim reserse yang dipimpin Kanit Reskrim. Keempat pelaku berhasil kita amankan berikut barang bukti kendaraan sepeda motor hasil kejahatannya. Itu ternyata tidak diserahkan ke leasing karena memang tidak ada tunggakan di leasing. Jadi para pelaku, keempat pelaku ini memang mobile, ya, dia cara kerjanya mobile, melihat situasi sepi dan sangat memungkinkan korbannya juga tidak mudah lagi itu menjadi sasarannya. Komplotan tersebut diketahui sudah berkali-kali melakukan kejahatan dengan modus sebagai debt collector. Para pelaku selalu mengincar lansia yang sedang membawa motor tanpa berboncengan saat melintasi jalan yang sepi. Dari Kota Depok, Anjar Irawan melaporkan. Pengungkapan tindak pidana narkotika sepanjang tahun 2025 di Kabupaten Mempawah masih yang tertinggi. Berdasarkan data, terdapat sebanyak 52 perkara tindak pidana narkotika di Kabupaten Mempawah yang telah ditangani oleh kepolisian setempat. Sepanjang tahun 2025, Polres Mempawah mengungkapkan bahwa tindak pidana narkotika di Kabupaten Mempawah masih yang tertinggi, yakni sebanyak 52 perkara hingga mengundang perhatian bersama. Kapolres Mempawah AKBP Jonathan David Haryantono mengatakan kasus narkotika menjadi yang paling menonjol dengan 52 laporan, bahkan tingkat penyelesaiannya mencapai lebih dari 100%. Karenanya, peredaran narkotika masih menjadi perhatian utama Polres Mempawah. Kedepan, penindakan akan terus dilakukan secara tegas karena terkait masa depan generasi muda. Untuk jenis-jenis kasus yang dominan terjadi selama tahun 2025, yang tertinggi narkotika paling banyak dilaporkan dengan 52 kasus dengan tingkat penyelesaian mencapai 54 kasus atau 103%. Kapolres Mempawah AKBP Jonathan David Haryantono memaparkan sejumlah kasus yang dominan terjadi di tahun 2025. Selain narkotika, laporan tindak pidana persetubuhan terhadap anak-anak di bawah umur 15 kasus. Kekerasan dalam rumah tangga 14 kasus. Kasus pencurian dengan pemberatan 13 kasus, pencurian biasa 12 kasus, curanmor 9 kasus, perjudian 4 kasus, penganiayaan ringan 11 kasus, pengeroyokan 7 kasus, dan kekerasan terhadap anak 6 kasus. Dimas Saputra, TVRI Kalbar melaporkan. Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah mengungkapkan sindikat peredaran gelap narkotika dengan barang bukti jenis sabu lebih dari 9 kg dan diperkirakan menyelamatkan 90.000 jiwa masyarakat Kalimantan Tengah. Upaya keseriusan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah dalam memberantas peredaran gelap narkotika di Provinsi Kalimantan Tengah terus dibuktikan. Dari wilayah hukum Kabupaten Kota Waringin Timur, berhasil diamankan 7 tersangka yang turut dihadirkan saat pemusnahan barang bukti yang diamankan terdiri dari sabu sebanyak 9,2 kg lebih, narkotika jenis ekstasi sejumlah 150 butir.
Berdasarkan amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, di hadapan para tersangka, BNNP Kalteng bersama seluruh pemangku kepentingan dan sejumlah awak media memusnahkan seluruh barang bukti yang sebelumnya dilakukan uji kebenaran barang bukti oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan Kota Palangkaraya dengan cara direndam dengan air panas yang telah dicampur dengan pembersih lantai agar seluruh barang bukti tidak dapat disalahgunakan kembali. Untuk pemusnahan pada hari ini tentunya kita berikan apresiasi yang cukup tinggi ya, kepada seluruh stakeholder yang juga bersama-sama berkolaborasi dan terus eksis ya, untuk menjaga bumi Tambun Bunga ini menjadi suatu provinsi yang bebas daripada narkoba. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah, Kombes Pol Mada Rostanto, menambahkan, dari keseluruhan barang bukti yang diamankan, Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah memperkirakan telah berhasil menyelamatkan lebih dari 90.000 masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah. Dari Palangkaraya, Samsul Mustain dan Nur Faizin, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Kekerasan berbasis gender dan eksploitasi anak melalui transaksi daring menjadi alarm serius di Kalimantan Timur. Mayoritas korban merupakan anak-anak yang terjebak melalui media sosial dan game daring akibat rendahnya literasi digital masyarakat. Kekerasan berbasis gender dan eksploitasi anak melalui transaksi daring menjadi sorotan utama di Kalimantan Timur. Berdasarkan data, tercatat kenaikan signifikan jumlah kasus kekerasan hanya dalam waktu 1 bulan pada tahun 2025 lalu. Kepala DP3A Kaltim Noryani Sorayalita mengungkapkan, sebanyak 61 korban kasus kekerasan adalah anak-anak. Fenomena ini diperparah dengan rendahnya literasi digital masyarakat. Banyak korban tidak menyadari interaksi di media sosial atau game daring merupakan jebakan awal atau grooming dari para predator sebelum melakukan eksploitasi fisik. Pihak DP3A Kaltim mengakui penanganan kasus ini memiliki tantangan tersendiri karena dampaknya seringkali menyerang sisi psikis korban dalam jangka panjang. Mungkin yang kekerasan terjadi dampak dari digital yang berakibat fisik ya. Jadi misalnya ya terjadilah, kita tahu misalnya ada yang misalnya melakukan awalnya dari digital lanjut kepada fisik, lanjut kepada itu kekerasan, dampaknya itu yang terjadi gitu yang kita tangani selama ini. Dalam menghadapi fenomena gunung es ini, pemerintah mengajak masyarakat untuk berani melapor melalui layanan pelaporan yang disediakan pihak DP3A Kaltim maupun dinas terkait. Laporan dari masyarakat sangat dibutuhkan untuk memutus rantai perdagangan orang dan kekerasan digital di Kalimantan Timur. Yuda Pratama dari Samarinda melaporkan. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Klik Indonesia Siang TVRI. Sukseskan FIFA World Cup 2026 hanya di layar TVRI. Subak itu tidak boleh tidak menanam. Teman petani di sekitar saya itu yang tertarik. Saya juga dapat menghasilkan dari menjual bibit. Artinya pemberian pakan maksimal. Satu tahun sudah, langkah pemerintahan Prabowo Gibran menapaki jalan menuju kedaulatan pangan. Dari tanah yang subur, dari tangan petani untuk seluruh rakyat Indonesia. Kami selalu menjaga air dan areal persawahan sehingga kami bisa menjaga hasil panen yang baik. Kerja bersama inilah yang membuat ketahanan pangan nasional ini tercapai. Apa yang saya kerjakan durian dan alpukat itu kita harus betul-betul serius dan telaten. Durian itu penggemarnya banyak sekali. Kenyataannya sudah sangat bisa membantu keluarga dan lingkungan kami dalam bidang kesejahteraan. Kemudian untuk ketahanan pangannya juga oke lah. Saya memelihara lobster ini dari pekarangan rumah saya sendiri.
Caranya sangat sederhana, tapi hasilnya bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga saya. Saya merawatnya dari kecil sampai siap panen, dan saya ikut menjaga ketahanan pangan dari rumah saya sendiri. Saya berusaha di bidang budidaya ikan lele karena panennya cepat di lokasi pekarangan, mudah dilakukan. Sekaligus saya sudah mendukung mewujudkan ketahanan pangan nasional. Dari sawah, kebun, hingga kolam, semangat kerja nyata terus tumbuh. 1 tahun ini adalah fondasi menuju Indonesia yang berdaulat pangan. Kedaulatan pangan, kekuatan bangsa. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Klik Indonesia Siang. Dan selanjutnya kami sampaikan informasi mengenai libur Natal dan Tahun Baru 2026. Saudara, sekitar kurang lebih dari 12.500 penumpang kereta api memadati sejumlah stasiun kereta api di wilayah PT KAI Daob 9 Jember pada puncak arus balik libur Natal dan Tahun Baru 2026. Stasiun kereta api Jember di wilayah kerja PT KAI Daob 9 merupakan salah satu stasiun yang mengalami kepadatan arus penumpang pada hari terakhir masa angkutan Natal dan Tahun Baru 4 Januari 2026. PT KAI Daob 9 Jember pada puncak arus balik masa angkutan Natal dan Tahun Baru, jumlah penumpang mengalami kelonjakan hingga mencapai kurang lebih 12.500 penumpang. Lonjakan jumlah penumpang pada puncak masa angkutan Nataru tersebut mengalami kenaikan sekitar 11% dibandingkan hari libur biasa yang rata-rata hanya sekitar kurang lebih 10.000 penumpang. PT Kereta Api Indonesia Daob 9 mencatat selama periode angkutan libur Natal dan Tahun Baru 2026, jumlah penumpang yang berangkat mencapai 194.899 orang. Sedangkan penumpang turun tercatat sebanyak 195.885 orang. Dibandingkan dengan penumpang harian yang berangkat dari Daob 9 Jember, tentunya terdapat kenaikan hingga 11%. Kalau di harian kami melayani penumpang berangkat 10.500, rata-rata di hari libur ini, Natal dan Tahun Baru mencapai 11.500 penumpang. Dan untuk beberapa KA favorit tujuan dari keberangkatan Daob 9 Jember, diantaranya Malang, Surabaya, dan Yogyakarta. Selain mengoperasikan 26 perjalanan kereta api termasuk 2 kereta api cadangan, PT KAI Daob 9 Jember juga mengerahkan sejumlah petugas khusus di titik rawan bencana maupun perlintasan sebidang tanpa palang pintu selama masa angkutan libur Natal dan Tahun Baru 2026. Dari Kabupaten Jember, Sunarto melaporkan. Menjelang berakhirnya libur Natal dan Tahun Baru, arus kunjungan wisata di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah masih tinggi. Pantai masih menjadi pilihan utama keluarga untuk mengisi sisa libur sekolah. Di tengah cuaca yang tidak menentu, wisatawan tetap memadati objek wisata pantai di Kendal, Jawa Tengah. Aktivitas rekreasi meningkat namun risiko keselamatan juga mengintai. Polisi turun langsung memastikan keamanan dan kesehatan pengunjung. Objek wisata Pantai Ngebum di Desa Mororejo, Kecamatan Kaliwungu, ramai dikunjungi wisatawan dari Kendal dan daerah sekitarnya. Kepadatan terjadi di penghujung libur sekolah dan Nataru. Untuk menjaga situasi tetap aman dan nyaman, jajaran Polres Kendal melakukan patroli dan pemantauan di area pantai. Petugas juga memberikan imbauan agar pengunjung tetap waspada. Kondisi cuaca yang berubah cepat menjadi perhatian utama petugas. Wisatawan diminta menjaga anak saat bermain air dan tidak berenang terlalu ke tengah. Kami dari Polres Kendal melakukan patroli ke objek-objek wisata, salah satunya Pantai Ngebum. Karena Pantai Ngebum ini seperti kita lihat banyak pengunjungnya, jadi kami kunjungi sembari memberikan himbauan agar memperhatikan anak-anak yang bermain di pantai, memberikan pelayanan kesehatan gratis. Terima kasih untuk Pak Kades sama Pak Wondo. Semoga
pengelolaan Pantai Ngebumnya, wisatanya semakin maju, semakin aman dan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Polres Kendal juga menyiagakan layanan kesehatan gratis melalui Sidokes bagi pengunjung dan pelaku usaha di kawasan pantai. Dari Kapolres Kendal sudah melaksanakan kegiatan di Pantai Ngebum. Yang pertama melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan dan sudah berkunjung ke Pantai Ngebum untuk cek ke pariwisata. Intinya kami dari pemerintahan desa dan BUMDes mengucapkan banyak terima kasih kepada jajaran Kapolres Kendal. Selama masa liburan, jumlah pengunjung Pantai Ngebum tercatat antara 500 hingga 2.000 orang per hari. Pengawasan akan terus ditingkatkan hingga akhir bulan. Visi Utama TVRI Jawa Tengah melaporkan. Dan untuk mengetahui bagaimana puncak arus balik penumpang di stasiun Pasar Senen di masa libur Nataru, kita telah terhubung dengan reporter Selma Wulandari. Selamat siang Selma, sejumlah titik memperkirakan hari ini menjadi puncak arus balik libur Nataru. Lalu bagaimana dengan jumlah penumpang di stasiun Pasar Senen hingga siang ini? Ya, selamat siang Ferry dan saudara. Jika ditanyakan arus balik, betul hari ini terjadi puncak arus balik periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Sebenarnya arus balik ini telah terjadi pada hari kemarin, Sabtu 3 Januari 2026. Dan hingga pada hari ini akan terus terjadi pada sore hari nanti. Dan jika ditanyakan kondisi stasiun Pasar Senen Jakarta, ini dari pagi hingga siang hari ini tergolong padat dan juga sibuk Ferry, karena para penumpang ingin melakukan perjalanan ke luar daerah, yakni luar Jakarta. Dan berdasarkan dari PT KAI Daup 1 Jakarta per hari ini pukul 8 waktu Indonesia Barat, volume kedatangan penumpang hari ini tercatat ada 14.881 penumpang yang tiba di stasiun Pasar Senen Jakarta. Nah, jika kita totalkan per hari ini di Daup 1 Jakarta ada sekitar 42.930 penumpang yang melakukan keberangkatan. Sementara sebaliknya, penumpang yang tiba di Daup 1 Jakarta ini ada 53.384. Jika dilihat dari total angka yang tercatat berdasarkan PT KAI, yang terbanyak ini masih pada penumpang yang melakukan perjalanan ke Jakarta begitu. Dan kepadatan diprediksi memang terjadi hingga pada sore hari nanti, karena pasalnya esok hari pada hari Senin 5 Januari 2026 siswa-siswi sudah melakukan aktivitas sekolah secara normal dan juga aktivitas pekerjaan juga perkantoran maksud kami juga kembali normal. Dan jika dilihat dari antusiasme masyarakat yang menggunakan moda transportasi kereta api jarak jauh ini cukup tinggi, karena dicatat oleh PT Daup 1 bahwa penjualan tiket ini mencapai 800.000 tiket yang tersobek begitu ya oleh PT KAI. Dan targetnya PT KAI ini menyiapkan sekiranya ada 904.000 lebih tiket untuk periode Nataru kali ini. Dan juga terus kami ingatkan kepada Anda yang ingin melakukan perjalanan melalui menggunakan kereta api jarak jauh, ada baiknya mengecek barang bawaan dan juga anak-anak, karena situasinya ini padat Ferry. Dan juga tadi kami sempat melihat banyak penumpukan di lobi stasiun Pasar Senen, karena memang banyak keluarga yang ikut mengantar anak atau keluarganya yang melakukan perjalanan melalui stasiun Pasar Senen Jakarta. Kita kembalikan ke studio Ferry. Ya, kepadatan nampak terlihat dari layar dan sudah 53.000 lebih penumpang yang kembali ke Jakarta atau Daup 1. Terima kasih Selma atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Saudara, Goa Maria Tritis merupakan salah satu tempat ziarah umat Katolik yang berada di Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Tempat ini dikenal sebagai ruang doa yang menyatu dengan alam, memanfaatkan gula alami di kawasan perbukitan Kars Gunung Kidul.
Di balik perbukitan Kars di Gunung Kidul, Yogyakarta, terdapat ruang sunyi di mana tempat doa-doa dipanjatkan. Inilah Gua Maria Tritis, tempat ziarah rohani yang menghadirkan ketenangan, harapan, dan juga perjumpaan manusia dengan Sang Pencipta. Di balik sunyinya perbukitan Kars Gunung Kidul, tersimpan sebuah tempat yang tak hanya menyimpan keindahan alam, tetapi juga ketenangan jiwa. Disinilah Gua Maria Tritis berdiri, sebuah ruang doa yang menyatu dengan batu, air, dan keheningan alam. Gua Maria Tritis terletak di Padukuhan Giring, Desa Giring, Kecamatan Palian, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berada di bawah tebing Kars, gua ini terbentuk secara alami dengan tetesan air yang tak pernah berhenti yang oleh umat dipercaya sebagai simbol berkat kehidupan. Gua Maria Tritis ini sebenarnya sejak tahun 70 ini diperkenalkan oleh anak SD Sanjaya, kebetulan diperkenalkan kepada Romo Harjo Sudarmo SJ saat itu Natalan di SD Sanjaya. Cerita anak itu bahwa di dekat ladangnya itu ada sebuah gua yang menarik, indah begitu. Kemudian beliau itu juga survei ke gua ini. Kemudian sejak tahun 74 dan 75 itu dikelola oleh gereja, yaitu Romo Sudarmo SJ tadi. Peresmian Gua Maria Tritis ini kepada pemerintah itu sekitar tahun 77 atau 79. Itu dari Uskup dulu yang meresmikan. Sejak puluhan tahun silam, Gua Maria Tritis ini telah menjadi tempat umat Katolik berdoa, bermeditasi, dan memohon pengharapan. Kesederhanaannya justru menjadi kekuatan tanpa bangunan megah, tanpa kemewahan, hanya alam dan iman yang berbicara. Setiap harinya peziarah datang dari berbagai daerah dan juga mancanegara. Ada yang membawa syukur, ada pula yang datang dengan beban hidup. Di tempat ini tak ada kata-kata yang dipaksakan, keheningan justru menjadi doa. Perkembangan itu pesat, bahkan sampai sekarang itu pendatang yang dari luar Jawa itu banyak, bahkan luar negeri juga ada. Termasuk ini rata-rata pengunjung tiap bulan untuk tahun ini itu 5 sampai 6 ribu. Kemudian untuk bulan-bulan tertentu, bulan Mei sama Oktober itu sekitar 7 sampai 10 ribu peziarah ke sini. Dan di balik ceritanya itu membuat saya lebih antusias lagi mau ke sini lihat. Jadi memang selama ini kami melakukan perjalanan liburan itu bukan hanya nyari liburan, tapi nyari ziarahnya yang terutama. Di dalam gua, patung Bunda Maria berdiri sederhana, dikelilingi lilin dan bangku doa. Tidak ada dekorasi berlebihan. Kesederhanaan ini sejalan dengan makna Natal sebagai peristiwa kelahiran Yesus dalam keterbatasan. Pada masa Natal, umat datang secara bergantian untuk berdoa. Tidak ada misa besar di dalam gua, melainkan doa pribadi dan doa bersama dalam kelompok kecil. Banyak peziarah memanfaatkan momen ini untuk refleksi, mensyukuri perjalanan hidup, sekaligus memanjatkan harapan menjelang tahun yang baru. Saya berharap ini bukan hanya sekedar jadi tempat ziarah untuk umat, terutama umat Katolik saja, tapi terutama juga bisa menjadi tempat salah satu kunjungan dari berbagai macam kepercayaan pun gitu. Jadi dalam hal ini jadi simbol toleransi gitu, dan diharapkan juga ini tempat ini tetap terjaga dan dapat perhatian khusus juga terutama dari pemerintah setempat. Gua Maria Tritis telah digunakan sebagai tempat ziarah sejak tahun 1970-an. Hingga kini pengelolaannya dilakukan secara sederhana oleh umat dan masyarakat sekitar dengan tetap menjaga fungsi utama sebagai tempat ibadah.
Pada perayaan Natal, pengelola mengimbau pengunjung untuk menjaga ketenangan dan kebersihan, mengingat lokasi ini juga terbuka bagi wisatawan umum. Dari pihak pengelola itu mengharapkan semakin ke depan itu semakin tertata, baik dari pengelolaannya ataupun dari berbagai macam. Ini memang masih perlu banyak peningkatan dalam pengelolaan sini. Dan ini pun biasanya sumber dana itu tergantung dari donatur. Kita masih berusaha terus supaya peziarah ini bisa nyaman dan senang berziarah di sini. Karena juga sudah dikenal baik di mancanegara pun di negeri kita sendiri sudah mengenal banyak tentang Gua Maria Trinitas ini. Di tengah perayaan Natal yang sering diwarnai kemeriahan, Gua Maria Trinitas menawarkan makna lain. Natal yang dirayakan dalam keheningan, kesederhanaan, dan doa. Gua Maria Trinitas mengajarkan bahwa kesederhanaan bisa menjadi sumber kekuatan, bahwa dalam sunyi manusia dapat menemukan makna, dan bahwa doa tidak selalu harus diucapkan dengan suara lantang, terkadang cukup dengan diam dan percaya. Wisata alam di Desa Kemuning, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah menjadi tujuan favorit wisatawan selama libur Natal dan Tahun Baru 2026. Selama masa libur Nataru, jumlah kunjungan meningkat tajam hingga mencapai ribuan pengunjung setiap harinya. Suasana libur Natal dan Tahun Baru dimanfaatkan warga untuk berwisata. Salah satunya di kawasan wisata alam Desa Kemuning, Kecamatan Ngargoyoso, Karanganyar, Jawa Tengah. Selama libur Nataru, kunjungan wisatawan di kawasan ini meningkat signifikan dibandingkan hari biasa. Salah satu destinasi favorit yaitu Jembatan Kaca. Selama libur Nataru, jumlah pengunjung Jembatan Kaca mencapai 6.000 orang per hari. Jumlah ini jauh meningkat dibandingkan hari biasa yang hanya mencapai 400 pengunjung. Peningkatan jumlah pengunjung mulai terjadi sejak masa libur sekolah dan perayaan Natal. Banyak wisatawan datang untuk menikmati sensasi berjalan di atas jembatan kaca di ketinggian 38 meter dengan latar alam hamparan kebun teh yang sejuk. Henry, salah satu pengunjung asal Demak, mengaku baru pertama kali merasakan sensasi berjalan di atas jembatan kaca. Menurutnya, suasana yang sejuk dan pemandangan alam yang indah sangat cocok untuk mengisi liburan. Di sini sama anak, istri, dan juga teman-teman. Mas, kenapa memilih tempat ini, Mas? Karena tempatnya adem, terus juga objek yang baru ya, karena di daerah sana tidak ada yang tempat seperti ini. Jumlah pengunjung selama libur Nataru meningkat tajam dibandingkan hari biasa. Wisata Jembatan Kaca dibuka setiap hari mulai pukul 8 pagi hingga 7 malam waktu Indonesia Barat. Untuk tarif tiket masuk, wisatawan domestik dikenakan biaya Rp30.000, sedangkan wisatawan asing Rp50.000. Untuk menjaga keamanan dan kenyamanan, pengelola menerapkan sejumlah aturan. Pengunjung dilarang membawa makanan di jembatan kaca, bergerombol, serta bersandar di samping jembatan kaca saat berada di atas jembatan. Ini mulai ramai sejak kapan, Mas? Kalau ramenya udah mulai liburan, Pak. Liburan anak sekolah. Kalau 25 kemarin lumayan, Pak. Lumayan. Sampai berapa, Mas? Kurang lebih 4.500 orang. Ini ada kenaikan, Pak. Ada kenaikan juga ini. Sampai berapa, Mas? Kurang lebih ya 5.000-an. 5.000 sampai 6.000 ada, Pak. Banding dengan Nataru tahun lalu gimana, Pak? Nataru kemarin itu ya 11-12, Pak, keramaiannya. Dengan meningkatnya jumlah kunjungan saat libur Nataru, wisata alam Desa Kemuning diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat sekitar, sekaligus menjadi destinasi unggulan wisata alam di Kabupaten Karanganyar. Parianto, TVRI Jawa Tengah melaporkan. Informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Klik Indonesia Siang TVRI. Potret masyarakat Indonesia yang menginspirasi, memberikan sebuah pandangan baru tentang kehidupan melalui beragam kisah dari berbagai daerah.
menghadirkan nilai positif serta motivasi untuk senantiasa membangun negeri. Inspirasi Indonesia, setiap hari pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Join us Monday to Friday from 5 to 6 p.m. only on TVRI World. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Klik Indonesia Siang. Saudara, keindahan Langowan di Minahasa Utara terletak pada kekayaan budaya dan sejarahnya. Selain potensi wisata yang berlimpah, wilayah dengan penyebaran Kristen di Minahasa ini juga menjadi kampung dari orang tua Presiden RI Prabowo Subianto. Dan berikut liputan Tengku Fajri dan juru kamera Fani Utani selengkapnya. Patung Schwarz, landmark kota ini merupakan penghormatan kepada Johann Gottlieb Schwarz, penginjil yang berjasa dalam sejarah Gereja Masehi Injil Minahasa. Selain itu, saudara, Langowan memiliki kedekatan historis sebagai tanah leluhur Presiden Prabowo Subianto yang turut memberikan pengaruh besar pada profil daerah ini di tingkat nasional. Sejarah Injil di Langowan, Minahasa, Sulawesi Utara dimulai sekitar tahun 1830-an ketika misionaris Jerman Johann Gottlieb Schwarz dan rekannya J.F. Riedel dari Netherlands Zendeling Gunnootschap tiba dan memulai menyebarkan kekristenan. Schwarz menargetkan Langowan sebagai wilayah penyebaran agama Kristen. Ia pun menghadapi tantangan termasuk penolakan dari mayor setempat, namun tetap gigih untuk menyebarkan agama Kristen hingga akhirnya menjadikan Langowan sebagai salah satu pusat penting penyebaran agama di Minahasa. Dengan jejak perjalanannya yang tercatat di dalam buku baptis, menjadikan Langowan sebagai sejarah penting Gereja Masehi Injil di Minahasa. Kehadiran Gereja Gemim Sentrum Schwarz Langowan ini erat kaitannya dengan penginjil pertama Minahasa, yakni Pendeta Johann Gottlieb Schwarz, yang kemudian ketika datang di tanah Minahasa, orang yang kemudian bertemu dan kemudian menerima kedatangan penginjil Kristen dari lembaga penginjilan Belanda ini atau Nederland Zendeling Gunnootschap NZG ini, yakni adalah Eyang Buyut atau opa dari Presiden Prabowo Subianto yang waktu itu adalah pemimpin spiritual agama Minahasa waktu itu, yakni Bapak Mayor Sigar. Mayor Sigar, biasanya orang Minahasa, orang Langowan menyebutnya Mayor Sigar, yang adalah opa dari Ibu Dora Sigar. Monumen Johann Gottlieb Schwarz di Komplek Gereja Gemim Sentrum Schwarz Langowan memiliki latar belakang sejarah. Pada bulan November 2005 muncul ide ataupun gagasan untuk pembuatan Monumen Schwarz sebagai bagian dari pekabaran Injil di Minahasa. Pada bulan Maret 2006 hingga 2007, pelaksanaan pembangunan struktur dan konstruksi pembuatan patok ini dipercayakan kepada seniman lokal yang bernama Cici dan diresmikan pada tahun 2007. Kemudian pada bulan Desember 2021, Prabowo Subianto yang waktu itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia merenovasi monumen tersebut dengan menggantikan material patung dengan logam atau perunggu. Tetapi tidak merubah konsep awal atau nilai-nilai filosofi arsitekturnya. Setelah penggantian material oleh Prabowo Subianto yang kini menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, patung lama kemudian dipindahkan ke sudut SMA Kristen Langowan.
Yang pertama kan tadi wisata religi. Di sini kan ada sejarah. Yang tadi patung Schwarz itu menjadi ikon salah satu kota Langowan. Kemudian wisata gunung. Ada wisata yang Gunung Soputan itu bisa. Kemudian juga air panas. Jadi kita bisa berendam. Ini wisata alam yang sangat luar biasa. Yang ada semacam danau kecil ya. Nah itu bisa tempat salah satu wisata yang sangat luar biasa untuk Kota Langowan. Dan berbagai juga potensi yang lain. Selain sejarah masuknya Injil di Langowan, daerah ini dikenal juga sebagai Kampung Prabowo karena merupakan kampung halaman dari ibunda Presiden Prabowo Subianto, Dora Mary Sigar. Presiden Prabowo Subianto memiliki darah Minahasa dari keluarga Sigar di Langowan. Beliau sering menyebut dirinya sebagai orang Langowan karena setengah darahnya berasal dari sana. Kedekatan emosional Presiden Prabowo Subianto dengan Langowan memperkuat aspirasi masyarakat untuk menjadikan wilayah ini sebagai kota mandiri atau daerah otonomi baru. Langowan sudah siap, sudah sangat-sangat siap. Ya kalau berbicara potensi-potensi yang berkaitan dengan sumber daya alam, ya dari segi juga sumber daya manusia, Langowan ini sudah berbangga bahwa dari segi sumber daya manusia, Langowan pernah punya tokoh-tokoh besar yang menjadi tokoh besar di Jakarta. Ya mungkin saya bisa katakan misalnya kalau di militer ada 37 Danjen Kopassus, 2 itu dari Langowan, yaitu Danjen Kopassus ke-15 Pak Letnan Jenderal Prabowo Subianto itu asal Langowan. Mengharapkan ya khususnya kepada pemerintah kita di bawah pimpinan Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo yang ada juga putra Langowan, di mana ibundanya adalah berasal dari Langowan. Kiranya di tahun 2025 ini boleh menjadi kado istimewa atau kado Natal untuk masyarakat Langowan dengan terwujudnya kota Langowan menjadi daerah otonomi baru. Secara historis, Langowan merupakan salah satu titik awal perkebunan kopi di Minahasa yang dikelola oleh kolonial Belanda. Sejarah budidaya kopi di wilayah Langowan, termasuk Langowan Timur, merupakan bagian tak terpisahkan dari narasi besar perkembangan komoditas di Minahasa yang sudah berlangsung selama berabad-abad. Namun budidaya kopi di Langowan Timur memiliki tantangan, yaitu pada ketersediaan lahan produktif saat ini. Pada pertengahan abad ke-19, pemerintah kolonial Belanda menetapkan kewajiban menanam kopi bagi penduduk Minahasa. Namanya adalah kopi Wangker. Kini bagian dari wilayah Langowan yang muncul dari masa ini. Wangker berarti besar, merujuk pada jenis kopi Liberica yang kala itu menjadi primadona karena ukurannya yang besar dibandingkan jenis lainnya. Namun di tangan Christian, kini budidaya kopi kembali tumbuh. Ia kembali menanam kopi khas Langowan untuk dapat meningkatkan kembali komoditas biji kopi di Langowan, Sulawesi Utara. Syukurlah ya, masyarakat, antusias masyarakat untuk kopi selalu ada perkembangan karena selain juga minum kopi, dengan minum kopi mereka bisa berkumpul bersama dan bisa saling menambah wawasan. Untuk kopi yang kita budidaya di sini yaitu Robusta dan juga Arabica. Dan ada juga kopi yang dari Langowan itu yang sudah sejak dari zaman Belanda yang coba dari komunitas kita, Kopi Langowan kembangkan. Langowan adalah bukti nyata bahwa keindahan di dataran tinggi Minahasa ini. Kita menemukan harmoni antara keramahan penduduk, kekayaan tradisi yang dijaga ketat, dan ketenangan alamnya. Bagi Anda yang mencari destinasi yang menawarkan cerita di setiap sudutnya, Langowan adalah tempat yang wajib masuk dalam daftar perjalanan Anda. Pastikan jangan lupa untuk terus menjaga kebersihan serta kelestarian destinasi yang kita kunjungi.
Saudara, pada umumnya libur Nataru kerap digunakan anak-anak untuk bermain ke tempat wisata. Namun di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, sejumlah anak justru memilih mengisi masa libur sekolah dengan belajar menari di sebuah sanggar seni. Selain melatih bakat menari, kegiatan ini juga menjadi ajang untuk melestarikan budaya lokal. Jika liburan biasanya diisi dengan berwisata atau berbelanja ke pusat perbelanjaan, hal berbeda justru terlihat di Sanggar Pemuda Bergerak, Desa Pelumpang, Kecamatan Pelumpang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Di sela-sela libur sekolah, puluhan anak tampak bersemangat mengikuti latihan menari. Anak-anak berusia 6 tahun hingga belasan tahun terlihat luas dan percaya diri mempraktikkan berbagai gerakan tari tradisional yang diajarkan para instruktur tari. Faradila Sakaila Almaira, salah satu murid sanggar tari asal Desa Kujung, Kecamatan Widang, mengaku sangat menyukai kegiatan menari. Meski masih duduk di bangku taman kanak-kanak, Faradila sudah rutin mengikuti latihan 2 hingga 3 kali dalam sepekan. Setelah bergabung di Sanggar Pemuda Bergerak, selama 1 tahun terakhir, anak berusia 6 tahun ini sudah mampu menarikan beberapa jenis tarian, salah satunya tari ople-ople. Kalau latihan biasanya berapa kali seminggu? 2-3 kali. Ya. Cita-citanya apa, Farah? Jadi penari? Apa? Menari. Nah. Kalau ini tadi diajari apa saja sama mbaknya? Diajari nari ya? Nah. Kegiatan latihan yang digelar saat ini merupakan kegiatan rutin yang tetap berjalan selama masa libur sekolah. Pada latihan kali ini, sebanyak 25 murid mengikuti kegiatan menari. Mereka datang dari berbagai kecamatan, mulai dari Pelumpang, Widang, Rengel, hingga sejumlah wilayah sekitarnya. Sanggar Pemuda Bergerak juga membuka kesempatan seluas-luasnya bagi anak-anak di Kabupaten Tuban yang ingin belajar menari. Pada hari biasa di luar masa libur, latihan digelar setiap Sabtu dan Minggu. Namun selama libur sekolah, intensitas latihan ditingkatkan menjadi 3 hingga 4 kali dalam sepekan. Untuk hari aktif yang di luar liburan itu kita Sabtu dan Minggu. Kalau liburan ini? Kalau liburan ini seminggu bisa 3-4 kali. Nah, diperbanyak Mas ya? Ya, karena untuk mengisi liburan anak-anak. Ini pesertanya dari mana saja? Ya, ini ada di sekitar Pelumpang sini, dari Widang, ada yang dari Rangel, ya dari sekitar dan beberapa kecamatan tetangga. Adapun tarian yang diajarkan meliputi tari khas Tuban, tari Banyuwangi, serta berbagai tari tradisional Jawa Timur lainnya, sebagai upaya melestarikan seni budaya daerah sejak usia dini. Dari Tuban, Heri Setiawan melaporkan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Klik Indonesia Siang hari ini. Akhirnya saya Andi Wijaya. Dan saya Ferry Prihardi mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetaplah bersama TVRI Media Pemersatu Bangsa. Selamat siang, selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.